Nah, halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing Samsung Galaxy J5 Pro ya. Jadi ini adalah bukan HP baru atau bukan HP yang saya beli di marketplace, tapi ini adalah HP yang saya gunakan sejak tahun 2017 ya. Jadi Samsung Galaxy J5 Pro ini merupakan penerus dari Samsung Galaxy J5 Prime yang dirilis sekitaran tahun 2016 ya. Jadi 2017-nya Samsung ini merilis Galaxy J5 Pro. Jadi di 2016 itu HP Samsung ada banyak, yaitu ada Galaxy J5 2016, J5 Prime, dan ada Samsung Galaxy A5. A5 tuh masih dibagi juga. Ada yang A5 2016 dan J5 Pro ini A5 2017. Jadi bentuk-bentuk dari HP Samsung dari masa lalu itu hampir sama dengan flagshipnya, khusus seri A. Tapi kalau untuk seri J ini bentuknya memang agak lain, tapi untuk layout depannya itu sama. Nah, untuk depannya, fascia depannya seperti ini. Di kardusnya ada tulisan Samsung Galaxy J5 Pro, ada tulisannya Signal Make Powered by Samsung, dan sejak tahun 2012 Samsung untuk seri J itu ada free jelly case. Jadi di J5 Prime yang tahun sebelumnya itu nggak ada ya. Nah, untuk di sebelah kanannya ada tulisan Samsung Galaxy J5 Pro, dan di belakang sini ada tulisannya Samsung Galaxy J5 Pro 32GB. Nah, 32GB zaman itu tuh besar banget. Jadi sama seperti tahun 2025 yang pakai penyimpanan 128GB. Ya, cukup lah. Tapi kalau untuk 2025 32GB, apalagi untuk ngegame, itu sangat kurang banget. Kalau WA sih bisa lah ya. Untuk WA, sosmed itu masih cukup. Tapi kalau untuk WA bertahun-tahun, pasti 32GB ini bakal habis juga. Dan ada tulisannya full metal. Dan untuk kameranya, depan 13MP dan belakang 13MP. Ada finger scanner juga. Nah, finger scanner Samsung itu ada di tombol tengah. Di tombol tengah sekaligus finger scanner. Dan di 2020 itu finger scannernya itu banyak penempatannya. Kalau Samsung yang ada di in-display finger, ada di samping tombol, terus ada juga yang di belakang kamera. Itu tahun 2019-2018 lah. Ada juga yang seri itu. Nah, 4G LTE pasti, 64 bit octa-core prosesor. Ini entah saya lupa prosesornya tipe apa. Untuk layarnya tuh 5,2 HDS AMOLED. Dan bedanya dengan J7 Pro, kalau J7 Pro itu layarnya 5,5 inci Full HD ya. Jadi pixelnya itu ini sekitar 280-an, 287. Kalau untuk yang J7 Pro itu 400-an, 480-an. Jadi selisihnya tinggi banget. Dan untuk kameranya sama 1313, memorinya 32GB. Dan untuk memorinya itu dipotong juga ke sistem. Jadi sistemnya sekitar 8GB lah. The device is support knock. Jadi ada Samsung knocknya juga ya. Jadi ada dual SIM pasti. Itu dari dulu Samsung Duos. Terus ada Samsung knock juga. Dan ada juga tulisannya paket khusus bundling smartphone. Jadi dapat internet mulai harga 25.000 12GB. Sampai sekarang 12GB 25.000 sih masih wajar ya. Kalau untuk 2017 sih sangat murah banget. Jadi untuk packagingnya seperti ini. Yang di kanan ini ada tulisannya fitur-fiturnya. Full HD kamera, menikmati keseruan live vlogging dengan hasil berkualitas dan hasil yang lebih memukau. Nah, kalau Full HD itu dulu termasuk canggih ya. Kalau sekarang tuh kalau bisa ya minimal 4K, tapi ini Full HD-nya tetap 30 fps. Terus ada juga hemat kuota 50%. Jadi ada Samsung Ultra Data Saving. Tapi kalau untuk HP-HP sekarang UDS ini malah nggak ada ya. Jadi entah itu dihilangkan atau gimana. Dan ada Signal Make Powered by Samsung. Jadi mengoptimalkan penerimaan sinyal. Jadi untuk antenanya itu ada di pinggir ya, karena ini kan full metal body. Kalau metal kan bahannya kan tidak mengantarkan sinyal dengan baik, maka
untuk antenanya itu kelihatan lah nanti. Nah, untuk opsi warnanya itu ada 4 warna, ada pink, blue, silver, gold, dan black. Jadi ini untuk warna blacknya ya. Terus ada tulisannya tergantung kesediaan area dan cakupan layanan, syarat dan ketentuan berlaku, kamera depan dan belakang, pastikan untuk menggunakan software terupdate untuk menggunakan fitur UDS. Dan di depannya sini sama aja, di depannya sini balik ke tadi maksudnya, dan di atasnya sini kita dapat 2 box. Langsung aja kita keluarin dulu. Kita tarik dulu ya. Dan kita bukain jelly case-nya dulu. Nah, jelly case-nya ini bukan yang aslinya. Yang aslinya bisa teman-teman cari di YouTube atau yang nyimpan video J5 Pro yang baru, karena kalau menyimpan dari 2017 sampai 2025 pasti case-nya itu melotol-melotol atau enggak warna kuning. Jadi ada tulisannya for J5 Pro dan ada tulisannya ini protect from stretch, ini design for Samsung. Ini ada aksesori desain untuk komputer. Intinya ini case lah seperti itu. Nah, ini dibuatnya di anymood.com, made in Korea pasti. Kalau Samsung sekarang tuh udah nggak ngasih lagi ya. Untuk case-nya seperti ini yang saya beli, jadi case-nya polosan. Dan yang dikasih Samsung untuk J5 Pro juga polosan, cuman ada garis-garisnya seperti itu. Itu yang dikasih J5 Pro. Jadi untuk Samsung ini terakhir ngasih case itu di Samsung A71 saya. Jadi ketika dimulai dari seri A72, A73 sampai A16 yang sekarang itu nggak dapat case lagi ya. Jadi di stop lagi, nggak dapat case. Sekarang malah mulai dari seri A53 atau seri yang 2023 itu sudah nggak dapat charger lagi. Jadi cuma dapatnya kabel data aja. Kalau untuk yang A71 sih saya beli 2020 sih lengkap ya. Jadi udah dapat charger, headset, dan kabel data juga. Dan ada tulisannya Samsung Galaxy J5 Pro. J5 Pro ada tahunnya 2017. Ini kosong ya di sampingnya, dan ada tulisannya Galaxy J5 Pro 32GB full metal, sama tulisannya sama, cuma nih dibuat di Samsung Electronics Indonesia di Karang Bekasi. Jadi sudah dibuat di Indonesia. Jadi gak seperti tahun 2016 atau 2015 tuh masih impor dari Vietnam. Jadi langsung aja kita buka. Jadi kita repack ceritanya HP-nya, karena saya nemu di laci. Jadi langsung aja kita buka aja. Nah, untuk HP-nya seperti ini, Samsung Galaxy J5 Pro full metal, kameranya 1313, finger scanner. Dan ini bukan HP baru sekali lagi, jadi ini HP yang saya gunakan mulai dari tahun 2017. Langsung aja kita buka. Dan untuk penampakannya seperti ini. Jadi ini udah saya pasang temper glass ya. Jadi temper glassnya itu nggak full. Jadi ini lengkung ya untuk kacanya. Dan di belakangnya sini ada kamera, ada tulisannya Samsung. Ini stiker IMEI, terus ada tulisannya Samsung Yately UK Design Engineered by Samsung. Ada IMEI-nya juga. Jadi untuk backdoornya kalau misalnya rusak, ini IMEI-nya entah bisa ditulis lagi atau enggak, entah kosongan ya, saya nggak tahu, karena mulai ini saya nggak pernah rusak sih untungnya. Jadi langsung aja kita cek dalamnya dulu. Jadi kita buka, ini ada stiker IMEI. Langsung aja kita buka, dan ini adalah nota yang saya beli tahun 2017 yang lalu, tanggal 10 Juli 2017 ya. Jadi saya beli di Dudicel Mutiara, itu harganya 3.599, 3,6 juta. Kalau 2025 sih sekarang dapatnya A17 5G atau dapat A26, kalau nambah sekitar 300.000. Jadi nambah berapa ya? Nambah 400.000 lah, itu dapat A26 5G. Kalau 3,6 itu dapatnya pas Samsung Galaxy A17
5G yang 8256 GB. Dan di sini ada quick start guide dan ada garansi resmi. Kalau garansi resmi ini tulisannya sih waduh panjang banget tuh nota-notanya ya. Jadi udah lengkap. Jadi kalau dulu tuh ada garansi resminya ini dipotong. Kalau sekarang sih nggak berlaku. Jadi asal kita beli online terus mengaktifkan di internet tuh otomatis bisa. Nah, di sini langsung aja kita beresin dulu. Oke, kita rapikan dulu. Oke. Dan kita nyalakan HP-nya. Nah, oke, jadi oh iya, untuk dalam boxnya lupa, jadi saya taruh dulu. Untuk dalam boxnya itu kita dapat kabel data. Kabel datanya ini nggak asli, karena kabel data yang bawaan ini itu pasti rusak ya. Jadi saya udah rusak, udah ganti berapa kali, dan ini bukan kabel data asli. Ya, bukan Samsung juga karena ini pendek juga kabel datanya. Dan untuk adaptornya ini masih aslinya ya. Jadi bawaannya dia itu Samsung pasti. Dan tegangannya di sini wow. Ini agak 5 volt 1,55 ampere. Jadi sekitar 7,7,5 watt untuk adaptornya. Jadi 7,7,5 watt kalau disandingkan dengan 3000 mAh itu lama banget ya, nggak seperti sekarang yang 25 watt itu sejam atau 1,5 jam selesai. Ini pasti 2 jam lebih. Nah, langsung aja kita keliling HP-nya dulu. Dan di sini tuh ada kameranya, ada speakernya juga. Terus ada ini LED flash, ini bukan stereo ya. Ini buat speaker telepon aja. Terus yang di bawah ini ada micro USB. Ini catnya udah ngelupas. Terus ada 3,5 jack audio. Terus di belakangnya sini ini ada garis antenanya. Jadi signal MAC itu maksudnya itu. Jadi ini ada garis antenanya. Karena ini bannya metal, jadi garis antenanya di luar. Terus ini ada tulisannya Samsung. Ini silver bagus banget. Terus ini ada kamera 13 megapiksel, terus ada LED flashnya. Dan ini tombol powernya. Nah, itu terus ada tombol volumenya. Ini up and down. Terus ada SIM tray ejectornya. Iya, SIM tray ejectornya. Yang ini SIM 1 dan micro SD, yang ini SIM 2-nya. Oke. Jadi kondisinya adalah ya, jadi layarnya sudah menguning ya. Jadi yang atas putih, yang bawah menguning. Jadi sudah saya pakai sekitar 8 tahunan lah. Dan untungnya sih kalau HP Samsung yang lama itu enggak garis lah. Jadi langsung aja kita berikutnya aja. Ini kita matikan aja. Kita setujui aja. Oke, kita jangan sekarang, lewati aja. Oke, kalau dulu itu enak banget untuk setting-settingnya, jadi nggak ada notifikasi aneh kayak sekarang itu. Jadi ini sudah saya upgrade mentok ya. Jadi kita sambungin ke WiFi dulu lah, biar dia bisa ngupdate apa yang perlu pembaruan. Oke, jadi kita sambungin ke WiFi dulu. Jadi ini sudah saya update di mentok Androidnya ya. Jadi udah pakai Android One UI 1.1, versi Androidnya versi Android 9. Jadi ini sudah mentok.
Jadi yang lama itu masih pakai Android versi 7 atau versi Nougat. Ini versi 9 nih Android Pie ya. Jadi ini sudah mentok dan versi Knox-nya itu 3.4. Tingkat patch keamanan Android itu 1 April 2021 terakhir rilis. Oke, jadi seperti itu. Ini kok nggak connect wifi-nya. Kita matikan dulu terus kita nyalakan lagi. Nah, ini sudah mendapatkan 2 kali Android pembaruan, jadi versi 7 dan ke versi 9 Android Pie. Jadi otomatis nih paling mentok ya. Jadi langsung aja kita setting-setting dulu aplikasinya yang kita perlukan. Nah, halo teman-teman. Akhirnya sudah saya setting-setting ya. Jadi untuk aplikasi awalnya seperti ini. Jadi ada ya aplikasi standar ini, nggak ada aplikasi mengganggu kayak bloatware tuh nggak ada ya. Jadi cuma ada Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, terus ada Google nih aplikasi wajibnya, terus ada Samsung nih perekam suara, email, internet, Samsung Health dan Galaxy Store. Lainnya ini nggak ada aplikasi yang mengganggu ya. Ada Samsung Member, S-Lime nih untuk baca-baca, tapi nggak tahu ya S-Lime sekarang bisa atau enggak 2025. Ada Samsung Mac, ada Smart Tutor juga untuk remote. Tapi kalau sekarang ini Smart Tutor nih dipindah ke pengaturan, jadi nggak pakai icon lagi seperti ini. Terus kita tes pakai GPU-C dan Antutu ya. Jadi sekedar informasi untuk perbandingan smartphone tahun 2025 dan 2017 itu seperti apa. Jadi saya pakai perbandingan Samsung Galaxy A16 saya. Jadi ini Samsung Galaxy A J5 Pro dibandingkan tuh jauh banget bedanya ya. Jadi 5,2 vs 6,7 inci. Jadi lebarnya tuh lebar banget. Gedenya tuh sekarang tambah gede banget ya. Terus ini untuk layarnya jadi gede banget, kentara lah, 5,2 vs 6,7 inci. Kalau belakangnya sih ini sih dari plastik ya, kalau ini kan metal. Jadi kalau seharusnya kalau metal itu dia kalau CPU-nya panas, dia panas banget belakangnya. Kalau ini sih aman. Kalau ini panas hanya beberapa bagian aja yang panas. Terus untuk ketebalannya gimana? Ketebalannya beda ya. Jadi ini agak mengotak. Kalau ini itu dia bulat. Jadi bentuknya bulat seperti itu. Terus kalau SIM sih dia satu. Kalau ini 2 lubangnya di sini. Lainnya sih sama. Untuk kamera sih ya beda lah. Yang pasti kan ini desain 2017, ini desain 2025, pasti beda. Lainnya sih ya ini nggak ada audio jack, kalau ini pasti ada. Itu aja sih. Kalau kamera 1, ini 3, yang ngikuti tren lah seperti itu. Jadi bedanya kentara banget lah. Jadi saya minggirin dulu A16 saya. Jadi langsung aja kita fokus ke speknya ya. Jadi speknya itu termasuk canggih di zamannya. Jadi untuk speknya itu ada SoC-nya itu Exynos 7870. Jadi core-nya sama 8. Fabrikasinya 16 nanometer. Ini 1,6 GHz ya. Jadi rata 1,6 GHz, gak ada efficient core, gak ada performance core. Jadi core-nya sama. Vendornya ARM dan rendernya Mali T830. Jadi Exynos ini entah panas atau enggak, yang pasti kalau banyak metal kayak gini dia tuh gampang nyebarkan panas. Jadi yang pasti kalau panas dia pasti merata. Jadi sebaiknya kalau main game seharusnya lepas casing lah supaya panasnya bisa cepat dibuang. Tapi nggak sampai panas sampai tangannya melepuh tuh enggak. Nah ini ukuran screen-nya 5,2, resolusinya 720x1280, screen density-nya 282 ya. Beda dengan J7 Pro. Kalau J7 Pro itu sekitar 480-an dpi, jadi lebih tajam warnanya. Weight-nya 160 gram, RAM-nya itu 3 GB.
internal storage-nya 32 GB, sisanya 25,24 GB. Jadi dipakai 8 GB untuk sistemnya. Release date-nya tuh tanggal 1 bulan 6 2017. Jadi saya beli di bulan 7 tanggal 10. Android versinya tuh Android 9 atau Android Pie, dan security patch-nya 2021 terakhir itu. Dan root access-nya no, dan baterainya tuh ini iklan ya. Lanjut lagi, untuk baterainya itu 70%, tuh kapasitasnya 3000. Kalau 3000 dulu tuh paling besar, kalau sekarang 2025 minimal sih 5000, tapi sekarang pabrikan tuh menge-up lagi baterainya, jadi ada yang sampai 6000, 5800. Mungkin di tahun 2026 2027 bakal tambah 2000 lagi, jadi mungkin baterai 7000 menjadi standar mungkin. Jadi bedanya tuh di Kentara baterainya kenapa A16 tebel ya, karena baterainya gede yang pasti, dan ada thermal sensornya. Ini thermal, karena banyak iklannya ya udahlah, kita matikan aja. Nah, untuk thermal sensornya baterainya 35,6. Ini thermal sensor atas, ini bawah 33. Oke, jadi sensornya nih ada astrometer, gyroscope, magnetometer, proximity, ada sensor light juga, ada magnetometer, ada grip sensor, motion tectonic nggak ada, gyroscope nya ada, skin orientation nya ada, terus gravity sensor, linear acceleration sensor, dan banyak sekali ya. About-nya ya tentang CPU setnya itu. Oke, jadi langsung kita pakai Antutunya aja. Kita dapat berapa sih? Nah, kalau di A07 itu dapat 400-an ribu yang pakai Helio G99 yang terbaru. Entah ini dapat berapa, yang pasti semoga agak memalukan lah ya. Kita tes GPU-nya dulu. Nah teman-teman, untuk Antutu 10 nya sudah selesai ya. Jadi Antutu 10 ini rasanya kurang direkomendasikan untuk RAM 3 GB ya. Sebaiknya pakai Antutu 9 atau Antutu 8. Tapi kita pakai Antutu 10 yang light ya. Jadi dapatnya untuk Samsung Galaxy J5 Pro itu 109.467. Jadi kalau dibandingkan dengan HP Samsung yang sekarang yang paling murah, itu pakai Helio G99, itu skornya 400 sekian ribu lah. Jadi bedanya 3 kali lipat ya. 4 sampai 4 kali lipat. Nah, untuk CPU-nya nih 38.000, GPU-nya rendah sekali 4.000, memorinya 46.000, dan UX-nya 20.000. Jadi untuk suhu maksimalnya itu 36,5 derajat. Dan ya naik 0,6 derajat lah. Hujan berangkat keras, layarnya 5,2. Ini kameranya 12,87 nih selfie-nya nih, terus kamera belakangnya 12,87. Kita uji multi sentuhnya itu bisa sampai 5. Jadi kalau misalnya kita tambah 10 nih bisa, nggak bisa ya. Jadi maksimal 5 sentuh aja. Oke, jadi kita detail aja. Ini suhu real time-nya 32,7 dan suhu CPU-nya itu 35 derajat. Intinya 8, Exynos 7870. Oke, jadi ini ada inti-intinya. Jadi maksimal tuh 1,6 GHz saja. Seperti itu. Jadi nggak ada efficient core, nggak ada performance core juga. Jadi core-nya rata semua. Oke. Jadi kita peringkatnya peringkat berapa? Kita tunggu dulu, dan peringkatnya itu nggak muncul.
entah 100.000 itu HP apa saya kurang paham, mungkin yang keluaran 2017 2018 tuh ya mungkin 100.000. Kalau HP sekarang sih ngebut jadi ya minimal 400 atau 350-an ke atas lah kalau untuk HP-HP sekarang. Tapi kalau untuk main ML atau main PUBG, kalau untuk HP ini sih kurang banget rekomen, karena selain ketinggalan zaman ya CPU-nya juga sudah usang, sudah tua. Sebaiknya kalau untuk HP ini ya dipergunakan untuk komunikasi, scroll sosmed tuh masih aman ya, walaupun ya agak ngelag-lagnya dikit. Ya seperti itulah. Jadi untuk tesnya seperti itu, dan langsung aja ini One UI 9 ya. Jadi One UI 9 itu kok One UI 9, maksudnya Android 9. Yang dibangga-banggakan itu kalau One UI 1 itu bisa mode malam ya. Jadi kalau teman-teman kerja di malam hari atau lihat HP di malam hari, pakai mode malam hari supaya nggak terang-terang banget, atau bisa filter cahaya birunya. Oh ya, untuk J5 Pro ini sudah dilengkapi dengan NFC juga. Jadi ada hemat daya ultra dan ada folder amannya juga. Jadi kasih One UI lah masih dibawa hingga sampai saat ini. Terus ada filter cahaya biru, terus ada mode terbang, center, hemat daya, data seluler, dan lain sebagainya. Oke, jadi seperti itu. Sekarang kita nyoba kameranya. Ini untuk kameranya nih icon-icon klasik ya, jadi icon-icon One UI, jadi harusnya paham. Jadi untuk fotonya seperti ini. Jadi fotonya itu ada 1:1 16,9, tapi saya pilih yang 16:9 aja supaya fotonya bagus lah. Nah, untuk hasil fotonya seperti ini. Jadi fotonya itu kamera belakangnya, nah ini bisa diubah 4:3, 1:1, atau 16:9. Kalau 16:9 bisa 9,6, tapi kalau untuk fullnya itu 4:3. Oke, kita pilih 16:9 aja lah. Kita foto aja ya. Oke, kita foto. Oke, foto ya. Yang di belakang jangan lupa, ini agak kurang fokus ya. Oke, sudah. Itu untuk fotonya. Terus untuk videonya bagaimana? Untuk Pro-nya sih biasa ya, jadi cuma ada ISO, AWI, keterangan atau warna, dan ada juga, ini bukan fokus ya, ini untuk pencahayaan aja. Jadi cuman ada pengaturan pencahayaan aja kalau di mode Pro-nya. Jadi belum yang kayak HP-HP sekarang, kalau mode Pro-nya itu bisa diatur fokusnya, itu masih belum kalau ini. Dan ada juga mode video. Kalau mode video ya video biasa, cuman ini ada 4:3, 1:1. Untuk pengaturan videonya itu bisa sampai Full HD aja, jadi Full HD atau XD aja, tetap sama, FPS nya 30. Oke, jadi kita rekam aja untuk boxnya. Dan ini suara yang diambil dari Samsung Galaxy J5 Pro. Jadi langsung aja kita kasih fokus, agak ngeblur ya. Jadi butuh waktu dia untuk fokusinnya. Nah, seperti itu. Fokusnya sih nggak terlalu cepat dan ya agak lambat sih kalau menurut saya. Nah, ini fokusnya seperti itu. Nah, ini untuk kita balik boxnya, kita coba lah seperti itu. Oke, jadi hasil videonya saya lampirin di video ini. Jadi saya gak sempat keluar untuk foto pemandangan, jadi saya cuman
kasih video itu aja. Oke, untuk fotonya kamera depannya gimana? Untuk foto kamera depan itu biasa, menurut saya ya biasa lah. Ini untuk kamera yang ada foto, maksudnya yang pakai foto kamera depan. Terus ada juga focus live. Jadi kalau focus live itu kita nyari wajah dan di belakangnya ada kamera bokehnya seperti itu. Jadi area belakangnya bokeh seperti itu terkenal banget dulu di 2017. Terus ada juga flash. Jadi kalau kita nge-flash, kalau pakai flash itu bukan flash dari layar ya. Kalau sekarang kan flash ini kan udah nggak ada. Keunggulan dari J7 Pro ini punya flash di kamera depannya. Jadi meskipun ada minimum pencahayaan, jadi ada flash yang siap membantu. Jadi nggak seperti kamera sekarang yang flashnya cuma ngandelin layar HP aja, itu kurang efektif ya, kalau menurut saya kurang terang juga. Jadi kalau kita pakai flash jadinya pastinya lebih bagus. Tapi saya belum coba sih di tempat yang minim cahaya seperti itu. Entah fitur secantik ini tapi di kamera sekarang itu sudah tidak dipakai lagi. Entah sensor kameranya lebih besar atau memang disesuaikan dengan kecanggihan atau gimana, saya kurang paham. Tapi nanti saya coba tes ini di outdoor gimana hasilnya, apakah emang lebih bagus atau enggak. Oh ya, untuk sekedar informasi, kameranya ini enggak dilengkapi dengan OIS ya, jadi belum ada OIS, jadi ya cuman autofocus saja seperti itu. Oke, demikian unboxing saya mengenai Samsung Galaxy J5 Pro. Kalau ada update saya buat di video selanjutnya aja. Terima kasih sudah menonton.